Halo semua, kembali lagi di cerita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Di dunia, ada banyak orang yang tidak memiliki hal-hal seperti uang atau rumah. Penting bagi kita untuk membantu mereka ketika kita bisa. Tetapi penting juga untuk memastikan bahwa orang-orang ini benar-benar kekurangan. Ternyata beberapa pengemis tidak seperti yang mereka katakan. Beberapa sebenarnya tidak membutuhkan dan merupakan orang yang sangat kaya dengan rumah dan mobil mewah. Siap melihat siapa mereka? Mari kita mulai. Tunawisma palsu. Suatu hari, seseorang memperhatikan bahwa seorang pengemis sebenarnya menipu orang. Dia keluar dengan tanda bahwa dia tunawisma dan meminta uang. Tetapi di penghujung hari ketika pekerjaannya selesai, dia akan pulang ke rumahnya. Orang yang menyadari hal ini memberitahu seorang YouTuber bernama Keluarga Fail dan mereka melakukan beberapa pekerjaan investigasi yang sangat mengesankan. Mereka mengikutinya dan merekamnya memohon dan kemudian kembali ke rumahnya. Parahnya lagi, pria ini bahkan mengendarai mobil baru dan rumah yang dia tinggali cukup besar. Ketika Keluarga Fail mengetuk pintunya untuk menghadapinya, pria itu tercengang. Pria itu mengatakan dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh YouTuber dan kru kamera. Tapi orang yang sama pernah ditangkap oleh para YouTuber sebelumnya dan dia bahkan mengenakan pakaian yang sama sehingga cukup banyak yang memastikan bahwa itu adalah dia. Sangat menyedihkan bahwa orang benar-benar melakukan ini. Tapi pekerjaan bagus Keluarga Fail untuk mengungkap pengemis palsu ini. Pengemis di Fifth Street. Jika Anda ingin mengemis dan menjadi orang kaya, Fifth Street adalah salah satu tempat terbaik untuk melakukannya. Fifth Street adalah jalan utama di Manhattan, New York. Fifth Street terkenal dengan toko perhiasan dan pakaian mewahnya yang mahal, dan juga merupakan pusat penipu kota. Target yang paling baik untuk melakukan penipuan adalah para orang kaya. Salah satu penipu itu adalah wanita ini dan pada pandangan pertama dia tampak seperti wanita tua yang sangat rentan dengan loyo. Sepertinya dia memiliki semacam bungkuk atau cacat. Tetapi suatu hari seorang pria di Fifth Street sedang mengawasi wanita ini. Saat itulah sesuatu yang dia lakukan membuat pria ini curiga. Dia akan mengemis di pinggir trotoar. Tetapi setiap kali seseorang memasukkan uang ke dalam cangkir, dia memindahkan uang tersebut ke dompetnya. Dia menerima sekitar 50 hingga 500 sumbangan donasi per jam. Dan jumlah ini merupakan jumlah di atas upah minimum. Setelah melihatnya mengosongkan cangkir, beberapa jurnalis yang menyamar mulai membuntuti wanita itu. Mereka menunggu sampai malam dan mengikutinya. Mereka melihatnya berjalan pergi dan naik ke minivan. Tetapi ketika dia turun kembali, para jurnalis tercengang. Mereka melihat seorang wanita yang sangat muda dan sehat. Dia tidak lagi memiliki kruk dan berjalan normal. Dan dia juga memiliki pakaian mahal yang sama sekali berbeda. Dia tampaknya lebih cocok untuk berbelanja daripada mengemis di Fifth Avenue. Mereka terus mengejar wanita ini dan keesokan harinya dia pergi berbelanja dengan teman-temannya. Mungkin mereka menggunakan sumbangan ilegal dari hari sebelumnya. Keesokan harinya dia kembali bekerja sebagai perempuan rentan penyandang disabilitas. Wartawan mengkonfrontasinya, tetapi wanita tersebut mengabaikannya. Tidak diketahui apa yang dilakukan wanita ini sekarang. Tetapi jika Anda melihatnya di 5th Avenue maka berhati-hatilah. Pengemis Mercedes-Benz. Anda tentu saja akan kaget ketika tahu bahwa ternyata ada orang kaya yang mengemis. Suatu hari seorang wanita hamil sedang mengemis di jalanan San Francisco dengan putranya yang masih kecil. Semua orang tercengang ketika dia berjalan pergi dan masuk ke Mercedes-Benz. Seseorang memposting ini di media sosial dan saat itulah yang lain maju dan mengatakan bahwa mereka melihat pengemis tersebut melakukan hal yang sama persis. Dia menjadi terkenal di San Francisco dan penipuannya terungkap di berita. Ketika seorang reporter mengkonfrontasinya tentang hal ini, pada awalnya dia mengatakan bahwa wanita di foto itu bukan dia. Tetapi seorang ahli pengenalan wajah mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sama. Wanita ini mungkin masih di luar sana. Jadi jika Anda melihatnya mengemis di San Francisco maka berhati-hatilah. Pengemis sarjana. Pengemis ini bukan penipu yang buruk, malah dia mengarang sesuatu karena dia putus asa dan dia harus melakukannya.
pria ini adalah seorang guru sekolah India yang pensiun. Dinesh Dwavethi memiliki PhD. Ia juga memiliki pensiun bulanan sebesar Rp35.000. Ini setara dengan 7 juta rupiah. Dia juga punya gaji. Tapi dia juga akan pergi ke Jaipur Road dan meminta uang. Jadi mengapa dia mengemis jika dia sudah punya uang? Nah, anaknya ternyata pecandu. Putranya mencuri uangnya dan juga menyakiti Dwavethi. Uang Dwavethi habis, jadi dia tidak punya pilihan selain terluka dan mengemis di jalan. Akhirnya, media mengetahuinya dan mengeksposnya. Tetapi orang-orang masih menyesali situasinya. Penduduk setempat membawanya ke panti jompo untuk merawatnya. Jadi, bahkan jika dia berbohong, dia melakukannya untuk alasan yang baik. Dan orang-orang hebat telah bersatu untuk membantu orang tua yang malang ini. Cacat palsu. Tentu saja Anda lebih mungkin memberikan uang kepada pengemis jika mereka cacat. Hal ini karena berarti mereka lebih rentan dan Anda merasa kasihan pada mereka. Beberapa pengemis bahkan memberikan cerita tentang bagaimana mereka adalah veteran yang terluka di medan perang. Namun, ternyata tidak semua cerita tersebut asli. Misalnya pengemis di Cina ini. Di tengah jalan yang sibuk, pria ini tertangkap basah. Dia berbaring di tanah dengan roda untuk bergerak dan dia berpura-pura melewati kami bahwa dia telah kehilangan kedua kakinya. Tapi saat itulah seorang pejalan kaki mengenali pengemis itu. Dia berada di bus bersama pengemis tersebut beberapa jam yang lalu dan saat itu pengemis itu berdiri dengan normal. Pria itu memutuskan untuk mengekspos pengemis di jalan untuk dilihat semua orang yang tepat dan misteri pengemis palsu ini terungkap. Pengemis itu hanya menyilangkan kakinya di bawah pakaiannya. Pengemis Cina palsu lainnya bergerak dengan skateboard kayu. Dia berpura-pura tidak punya kaki dan tangan. Tapi setelah orang ini mengumpulkan banyak uang, dia berdiri seperti biasa. Dia bahkan menghitung uangnya dengan sangat cepat dengan tangannya yang bekerja. Orang ini benar-benar orang yang jahat. Dia tidak hanya berbohong kepada semua orang ini, tetapi dia benar-benar menerima sumbangan dari pengemis penyandang cacat. Hal yang sama tercatat dalam rekaman pengawasan negara-negara Arab. Seluruh keluarga berjalan-jalan dengan seorang pria yang dikatakan cacat. Donasi yang terkumpul. Namun, setelah itu, kamera keamanan menangkap pria ini sedang beristirahat di tangga. Kemudian dia melepas pakaian kerjanya dan berjalan seperti biasa. Di Pakistan, pengemis lain yang berpura-pura cacat telah terungkap. Dia pergi kepadanya dan mengambil tongkatnya. Awalnya, pria itu bertingkah seolah-olah tidak tahu cara berjalan tanpa tongkat, tetapi akhirnya dia muak dengan pertanyaan dari seorang reporter. Dia kemudian berdiri dan berjalan pergi tanpa tertatih-tatih. Janda di jalan raya. Jika Anda melihat seorang janda tua mengemis di pinggir jalan raya, kemungkinan besar Anda akan membantunya. Ada sesuatu di otak kita yang membuat kita lebih peduli pada orang tua dan anak kecil. Ada papan yang tertulis bahwa dia membutuhkan uang dan banyak orang memberinya uang. Namun, seorang pria bernama Daniel melihat wanita itu menghitung uang di dalam mobil pada tahun 2014. Aneh sekali kalau ternyata seorang pengemis memiliki mobil. Ketika seorang YouTuber mengkonfrontasikan tentang hal ini, dia menjadi sangat marah. Hal ini membuktikan bahwa Anda tidak pernah tahu pengemis mana yang benar-benar membutuhkan dan mana yang ternyata berbohong. Bagaimana menurut kamu? Komentar di bawah yang merupakan pengemis palsu paling cerdas. Terima kasih telah menonton.